Kalau mengaku anak Tuhan, mulut lebih banyak bicara tentang siapa? Bukan tentang ini mengaku anak Tuhan sedikit-sedikit. Pak, jangan begitu Pak itu. Dia paling jengkil ke jalan kalau dia bilang Bapak, ini anak ini dia mata terang Bapak. Itu kenapa? Pokoknya dia bilang, lebih berat mata gelap supaya dia jalan sah. Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, ini orang punya solidaritas sosial yang hebat sekali. Yang kedua, mungkin makan puji. Atau yang ketiga, gila mungkin. Kita tinggal tentukan kita ada di bagian mana. Tapi saya ingin bilang, poinnya jelas. Kadang-kadang kita hanya ontong di konsep saja, tapi kita tidak bersama Kristus. Betul atau tidak? Contoh ini saya suka pakai di mana-mana. Saya bilang begini, saudara-saudara, coba lihat kalau ini apa, acara-acara kenegaraan, ada seremoni-seremoni itu, para MC akan dengan sangat luar biasa pakai kalimat-kalimat yang dahsyat. Dia bilang begini, Bapak Gubernur, Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, tidak tahu hormat betul aku tidak yang penting ngomongin, Bapak Wali Kota Kupang yang kami hormati, Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan. Bagus ya? Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat, kita panggil bilang apa? Ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, penjual kacang kita bilang, dong ada nama kok tidak? Lalu kenapa panggil kacang? Itu otak ini kayak apa kok? Bagaya memati. Saudara-saudara, mari belajar. Kalau memang percaya Tuhan, percaya betul-betul. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita ini perjalanan yang kalau kita mau andalkan Tuhan harus betul-betul. Saya mau tanya saudara dulu, saudara betul-betul hidup dalam Tuhan atau tidak? Saya mau tanya begini. Saya ini orang Soe, lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya. Saya orang Soe, lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Surabaya, saudara percaya atau tidak? Kenapa kita percaya? Karena saya orang Soe, setuju toh? Dan sekarang saya mau bilang saudara, banyak orang mengaku anak Tuhan, tapi mulutnya tidak berkata begitu. Misalnya begini, dia mengaku anak Tuhan, tapi kalau lihat pohon teguh yang sedikit di malam hari, setan. Sakit sedikit pasti setan. Semua setan habis. Lu anak Tuhan, kok setan puana? Kalau mengaku anak Tuhan, mulut lebih banyak bicara tentang siapa? Bukan tentang ini mengaku anak Tuhan sedikit-sedikit. Pak, jangan begitu Pak itu. Dia paling jengkil ke jalan kalau dia bilang Bapak, ini anak ini dia mata terang Bapak. Itu kenapa? Pokoknya dia bilang, lebih berat mata gelap supaya dia jalan sah. Mata terang ini dia semua bermasalah. Satu pertanyaan penting bagi kita, saudara. Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kita. Yang benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin betul? Awas dia dengar. Kenapa pertanyaan ini penting, saudara? Banyak kali kita bilang setan takut kita. Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Karena Kristus tidak ada di kita. Kenapa begitu? Saudara, dengar ini. Kalau kita belajar dari Efesus pasal 6, dia kasih tahu bilang begini. Saudara-saudara, inilah cara-cara melawan tipu muslihat iblis. Dia kasih tahu 1, 2, 3. Di bagian terakhir dia bilang begini, doa yang tiada henti-hentinya, doa yang tanpa putus, membuat iblis ketakutan. Amin. Berarti iblis takut apa? Doa. Iblis takut doa. Amin. Kita bilang doa kita seperti panah-panah api. Itu buat iblis ketakutan. Tapi gimana? Banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Dong ame paku 10 cm tusuk di konde. Di sini juga ada. Setan itu sampai takut paku. Hanya orang otak miring yang lawan setan pakai paku. Setan kalau takut paku semua uang demi paku ya. Dong taruh paku lah, sisir besi lah kan. Sebenarnya itu kepala kok toko bangunan.
Kalau di sini mau kasih takut siapa begitu? Di sini juga ada atau tidak? Siapa pun istri itu? Jadi kita mengaku Kristen tapi tidak hidup dengan Kristus. Coba lihat anak-anak yang baru lahir. Ada kok ada adiknya di rumah. Kayak gitu ada. Anak semua untuk bagus-bagus, menggemaskan bagus-bagus, orang-orang kepingin cubit, celana bagus, baju bagus, kancing 3. Dia punya mama tambah apa di sini? Paneti. Tambah apa? Paneti. Itu tambah genop untuk? Tambah untuk? Tambah tumpu otak, mikir setan. Setan mana yang takut genop? Kita masih pelayanan di Amuban Timur di Kenero. Satu malam kita mau datang ke Kupang. Jarak dari Kenero ke Kupang itu 180 km. Beta ambil motor, beta pun istri naik, beta pun anak umur 1 tahun naik. Pas mau jalan dia mah bilang, "Bapak, iya, jangan patah genop." Untuk apa? Usir setan, ngomong setan. Setan mana takut genop? Udah lalu itu. Ada kok di sini. Ada duduk di sini. Saya tunjuk. Kalau mau percaya Tuhan, percaya betul. Mau percaya ganok, lebih tanam ganok di mana tuh? Tidak ada, so. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan turun-turun karena takut kekeringan. Terus saya bilang begini, oh, hujan belum turun, Dia bilang proyek Pak, proyek. Jadi minta heran apa hubungan proyek dengan hujan? Dia bilang, Bapak, akhir tahun itu proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Ya no, hujan bisa ditutup. Bisa. Bagaimana cara tutup? Beta bayangkan di penjelasan itu ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal yang bisa dipertahankan terus menerus. Beta bayangkan awan hitam yang gelap itu ditembakkan pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantulkan cahaya biar itu awan pindah. Beta bayangkan gitu. Ternyata yang Bapak permisi Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Beta itu celana dalam merek A. Gitu. Yang kalau buang hujan tidak turun itu memang itu pasti Puma itu. Puma yang tadi. Nah, saudara, kalau hujan bisa ditutup, Jakarta itu tidak perlu banjir. Jakarta tidak banjir. Tinggal seluruh masyarakat Jakarta pegang dia punya. Terus dia pun gubernur bilang sado. Itu memang otak ini juga penting. Di sini ada yang bisa tutup hujan. Sembarang. Saya mau tanya, anak-anak, kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Berapa uang? Berarti yang paling kaya orang tua orang koreng itu. Karena bukan tangan kanan saja, semua gatal habis. Memang kita punya otak ini penting ya. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati sebetul, segenap jiwa sebetul, tapi juga harus pakai apa? Saudara, kita melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Satu saat kita tanya ini anak sekolah minggu, anak-anak, ya Bapak, apa beda orang hidup dengan orang mati? Dia jawab banyak, tapi ada 3 jawaban yang menarik. Dia bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa pergi gereja Bapak, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Betul. Tidak ada orang mati yang pas mati kita orang kubur hari Minggu tidak bilang mau saya pergi gereja. Tidak. Tapi kemudian saya kaget. Coba anak-anak, ya Bapak, kamu ngomong yang betul Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja dong, itu dong mati. Karena yang bisa pergi gereja itu yang ini pendeta-pendeta gemit ini kalau mau kubur orang mati. Peti sudah di dalam kubur. Dan selalu bilang begini, saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah. Siapa di dalam Tuhan, siapa percaya pada Tuhan, akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Kita yang di sini hidup semua, pantas ke gereja penuh terus Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, kenapa ini malam atau 2 malam ini ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak? Ini don janda semua. Ini suami donju 1. Kita berkhotbah di pedalaman TTS.
Beta bilang orang timur itu kenal dua macam bunyi gong. Bunyi gong yang pertama bilang begini, teng 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 teng. Itu bunyi lonceng gereja. Dan setiap kali dengar bunyi lonceng gereja, ada banyak suami bilang di depan istri, mama, oke, rupikas kita. Tapi ada bunyi gong yang kedua, itu dia pun tempo sedikit lebih cepat. Dia pun tempo dia begini, titu 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 titu. Betul bunyi gong apa? Bunyi gong apa? Pesta. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami-suami yang tadi bilang mama hom naukit, sekarang dia ganti mama hom naukit. Betul bukan hati yang bilang. Itu besok mau dia pulang. Di sini juga ada fam apa? Siapa bu suami itu? Pak Pendeta saya meniti cerita beta ini cerita kecil. Dia bilang begini, saudara, ada dua rumah dekat hutan jauh dari gereja. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan bicara yang anak laki-laki, dia begini, kakak, hari-hari minggu nak kakak tolong jemput kakak Pu Adinona antar di gereja, dia ikut sekolah minggu. Jadi hari-hari minggu anak laki-laki datang jemput yang perempuan bawa pergi gereja, tapi sampai di sekolah minggu yang anak nona ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kanan yang di luar kutunggu. Dan pulang sama-sama. Beranjak dari remaja, dong ikut katekisasi. Yang laki-laki setia jemput antar ini nona pergi gereja, yang nona ikut katekisasi, yang laki-laki tunggu di luar, dong pulang sama-sama. Rupa-rupanya dong dua jodoh, dong dua menikah. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pengurus gereja, pengatua kah, diaken kah, pengajar kah, mau pelayanan di rayon manapun, hujan angin badai, suami tetap antar. Tapi sampai di tempat ibadah, yang ibu masuk pimpin ibadah, yang suami duduk main kartu di luar dan kawan dong tunggu, pulang sama-sama. Satu saat dong mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Selamat ibu, mari silakan masuk." Pas lihat dia pu istri masuk, yang suami juga cepat-cepat mau masuk begini. Pas dia mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak sabar, Bapak sabar." Dia sabar kenapa? Bapak sabar sedikit. Yang masuk itu saya pu istri, betul. Itu Bapak pu istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar situ. Ini hari Bapak antar saya. Bapak pu tempat di sebelah itu, yang menyala-menyala itu. Ibu-ibu, tadi ada suami yang antar sekolah. Pas bilang semua habis na SMS ke BP Ame. Ada. Pulang kasih dia ada salam dari Simon Petrus. Manusia ini. Ada yang salah dalam kita hidup. Kedua, anak sekolah minggu bilang begini. Pak Pendeta, orang hidup itu bisa makan Pak Pendeta, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul. Memang tidak ada orang mati yang bisa makan. Kalau orang mati bisa makan, pasti kalau dia mati 3 hari kita belum kubur, pasti dia bilang, kubur juga. Tidak ada, betul ke tidak? Tapi saudara, coba 24 Desember, 31 Desember, coba kuburan, coba di Kapadal. Itu makanan banyak. Kalau dia pun bapak biasa makan daging ayam, dia panggang memang satu ekor ayam. Kalau dia pun mama biasa makan apa kok? Bakso, dia bawa satu mangkuk. Kalau dia bapak biasa minum Jenever, dia bawa satu botol, dia bawa setengah. Saya mau tanya, siapa yang makan? Orang tua masih hidup itu yang urus. Ini orang tua hidup yang suruh urus. Orang tua mati berlomba babi satu ekor. Itu jutaan. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Dia bawa babi ini. Manusia itu dia yang makan itu. Saudara-saudara, orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia sepatu dan jas supaya dia pakai memang. Ini masih hidup tidak kasih pakai dia sepatu, kaki dong terbuka besar begini. Semua tiba kita beli sepatu mana mau pas. Dan kita ikat dia putar kita taruh sepatu di sebelah. Otak hidup penting Sepatu itu masih hidup kasih pakai supaya sepatu pun posisi begini. Kalau sematikan sepatu pun posisi sudah begini. Mau naik begini di atas. Ini awal. Kedua tuh Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa beromong Bapak, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Tidak ada orang mati yang bisa beromong. Kalau orang mati bisa beromong, pasti pas dia mati kok kita mau kas mandi dia, buka dia pun baju dong pasti loh. Tapi kalau orang mati tidak bisa omong toh, betul atau tidak? Dia pasrah toh. Tapi saudara,
saya keliling seluruh NTT ini, seluruh wilayah Gemita di 4 provinsi, saya keliling semua. Ada banyak jemaat datang di saya dan ngomong bilang begini, Pak Pendeta, kenapa? Bagaimana nenek ada hutan? Saya bertanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek, Bapak. Nenek tinggal di, itu hari nenek tinggal di sini, Bapak. Sekarang nenek sudah mati. Yang betul orang mati bisa ngomong kok tidak? Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam datang tuh siapa pun nenek? Siapa pun nenek itu? Tanya nenek datang bikin apa? Nenek datang kasih tahu, Bapak. Kasih tahu apa? KP, Bapak. Nenek judi itu nenek parah betul. Ada saya itu nenek. Saudara, kita nih kadang-kadang mengaku Kristen, kita bermasalah. Satu saat saya bermateri di klasis mana ya? Satu lembar. Orang tanya dia begini, Bapak Pendeta, kenapa? Bapak Pendeta, di sini nih kalau pas ada orang mati, Bapak, itu kita cari kucing, tidak ada, Bapak. Kenapa kamu bunuh itu kucing? Tidak, Bapak. Terus Bapak di sini bilang kalau kucing langgar mayat, Bapak, nanti mayat bangun. Terus saya jawab, saya bilang, kamu ini dasar manusia tidak tahu sayang orang tua. Kami sayang Bapak. Betul-betul kamu sayang? Iya. Berarti kamu mau kamu Bapak mati kok hidup? Hidup Bapak. Mau mati kok hidup? Hidup. Dan kamu mau dia hidup? Iya. Nakas langgar kucing, saya tahu. Nontak sembarang. Kita ini mengaku Kristen, kita bermasalah di situ. Orang biasa kalau habis acara Pak Pendeta foto. Foto pas foto ini pasti orang yang cantik. Ketiga kenapa? Nanti mati. Oh jadi kalau 4 nanti kita umur panjang. Tahu apa kok? Ada yang salah dalam kita hidup. Kita Kristen tapi Kristus tidak ada di dalam kita ini. Itu yang bikin kita sulit sekali membangun hidup. Kita ini kalau ke kuburan tuh lucu. Sampai kuburan tuh banyak yang sampai bilang, "Salam, kami sudah tanggung." Oke. Untung kok yang mati sama bilang omong deh. Ada makanya kalau mau percaya betul. Percaya macam ke setan itu yang macam begitu. Saudara-saudara, lalu selanjutnya bagaimana jadi pengikut Kristus supaya kalau kita Kristen jadi Kristus yang betul, menjadi anak Kristus yang betul. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Cara yang paling penting adalah kalau saudara belajar dari Yohanes pasal 14, jangan berhenti di ayat 6. Belajar terus sampai ayat ke-12, bahkan ke-14. Sampai ayat yang ke-12 dia kasih tahu kita, barang siapa percaya kepadaku, melakukan cara-cara yang aku lakukan. Amin. Siapa percaya Tuhan, bukan hanya omong, melakukan. Saya ingin pakai cara-cara praktis untuk kasih tahu kita bahwa kalau mau ikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, di mana Kristus tinggal di dalam kekristenan kita, hal ini harus dilakukan. Satu saat Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya pulang kalau suami berzina, nah istri berzina, urus pakai cara Kristus kalau kita berlaku pengikut Kristus. Ada seorang perempuan berzina kena tangkap. Orang bawa dia kepada Yesus. Menurut aturan setempat, ini perempuan harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus sudah korek-korek tanah sedikit, Tuhan Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa, silahkan ambil batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Ada yang lempar? Yesus tanya, dong di mana? Dong sepulang semua Bapak. Terus Yesus ucapkan kalimat yang penting ini. Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada pendosa yang berzina ini, Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dilubah, tapi masa depan bisa dirancang dalam Kristus. Amin. Sekarang saya mau tanya, hai suami-suami yang mengaku pengikut Yesus, kalau sebentar pulang ketahuan istrimu ada berzina dengan laki-laki lain, sudah bisa urus pakai cara Yesus kok? Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Ini suami dong akan bilang, Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Benar ambil lu cincang ke semua. Begitu merantai salib besar. Ibu-ibu, ada mengaku pengikut Yesus, sebentar pulang ketahuan suamimu berzina dengan perempuan lain, sudah bisa urus pakai cara Yesus kok? Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti Bapak bilang, puji Tuhan, ini Bapak dong itu satu. Saudara-saudara, banyak ibu-ibu tidak begitu. Banyak masalah rumah tangga yang kami urus, ibu-ibu yang ketahuan suaminya berzina,
Dong bukan bilang pergilah dan jangan buat dosa lagi. Ini ibu-ibu dong berdiri bapaknya di pintu baru bilang begini, lu kira lu sendirian bisa? Lu jangan lihat umur 40 tahun begini bapak, mah berapa yang kecewa. Kalau urus model begini berhenti. Kristus tidak ada di dalam kita. Kedua, saudara, satu saat Yesus urus orang bakal baku rampas jabatan. Murid-murid bertengkar, siapa yang paling besar di antara mereka? Supaya nanti kalau ada yang baku rampas jabatan tahun 2019, urus pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar, siapakah yang terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Yohanes bilang dia, Andreas bilang dia. Yesus tidak marah, jabatan itu kebutuhan, tapi proses yang menjadi penting. Yesus angkat anak kecil satu, datang taruh di antara mereka. Terus Yesus bilang begini, barang siapa mau jadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai. Tidak pakai pendekatan dan sekta, tidak pakai bawa ayam, tidak pakai pikas kamu yang kita dua saudara bang, saudara apa? Saudara lah muka beda. Saudara tahun 2009 yang lalu saya ketua Panwaslu. Saya begini ketua Panwaslu. Saya juga heran. Datang 1-2 caleg, orang tanya saya, Bapak Pendeta, ya, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Bapak Pendeta pun yakin sekarang? Saya yakin. Kenapa? Kok Bapak ini saya minta tolong dari majelis, dari pemertua diyakin yang urus 20-23 kakak, saya Bapak tidak mau. Bapak mau urusin dunia ini, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu dia tidak terpilih, dia bicara saya, Bapak Pendeta, kenapa? Ternyata Bapak Pendeta mulut panas. Saya bilang ini tidak mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang firman Tuhan berkata, kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu artinya duduk diam-diam, dia kasih kepadamu. Amin. Itu hidup dalam Kristus. Ketiga, satu saat Yesus urus sebuah kesenjangan sosial. Yesus urus dengan kalimat yang sedikit mengerikan, supaya kalau habis ini ada yang bisa begitu, kita coba. Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikanlah pipi yang di sini. Ada yang bisa, saya taruh habis dia di kanan, dia bilang, om, inilah di sini ada. Saudara, apa maksud Yesus? Saya mau kasih saudara, Yesus juga tidak mau buat kita jadi bodoh, tapi dia mengajarkan sesuatu yang penting. Dia bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan menggunakan 2 cara. Pertama, dia akan pakai tangan kiri. Dalam tradisi Yahudi, tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Yang kedua, menampar pipi kanan akan menggunakan punggung tangan kanan, backhand itu. Tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Dan sekarang Yesus ajar, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, menganggap engkau haram atau menganggap engkau budak, berikanlah pipi kirimu, supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu di hadapan Tuhan kita sama. Ini kritik serius bagi orang-orang kaya. Hai orang-orang kaya, rumahmu yang tambah hebat, yang tambah bersih, yang tambah bagus itu bukan engkau yang pel. Yang pel itu lona-lona dari yang resau kompak. Supaya penghargaan kita kepada kemanusiaan menjadi penting. Saudara, kita pun penghargaan pada kemanusiaan ini bermasalah. Dan masalah paling pertama itu di rumah. Ini bapak dong, kalau kita lihat bapak, ya, bapak punya anak ada berapa? 4 orang, Pak Pendeta. Terus saya kerja di mana? Aduh puji Tuhan bapak, Tuhan sayang kau yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang jadi manusia berapa? 3. Habis yang 1. Yang 1 tuh batu mungkin Saya mau tanya saudara. Kalau jadi pendeta manusia bukan? Manusia. Kalau jadi polisi, kalau jadi wali kota, kalau jadi anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA, aku tidak ada kerja, kampung bapak bilang kamu bukan manusia. Makanya banyak anak cari kemanusiaan dong di pinggir jalan. Weh anak-anak dengar, motor yang kamu pakai itu pabrik yang buat, sistemnya modern. Yang kerja di pabrik itu orang-orang otak bagus semua, pintar-pintar. Makanya dong tahu memang gas di mana, rem di mana, speedometer ke mana, bahan, velg, knalpot, semua dong tahu memang.
Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Tujuh reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Hei, setiap kali bos lewat satu kampung ke motor bunyi, wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. So mati baik. Itu hanya sekedar mau cari pengakuan diri. Wih, berhenti. Berhenti. Ini anak dong satu. Ajar dong, Tadi malam kita di Kuan Ino bisa tidur bapak. Kok kenapa bisa tidur? Bapak kok ini anak muda dong gas motor nih bapak. Polisi su tembak peringatan, su gas air mata, tetap dong gas. Tahu mau salah bapak, siapa bapak? Dan bapak doya salah. Ini kok kenapa kami yang salah nih bapak? Kok bapak doya beli motor nah? Coba kalau ditarik bapak dong jambeli kurang pakai kayu sama sampai pagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak dong ini juga apa kok? Satu saat Yesus urus sebuah dilema pajak. Itu pertanyaan menarik. Itu urusan dimulai dari sebuah pertanyaan bilang begini, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan itu serius. Kenapa? Kalau Yesus bilang bahwa boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita persapi 10, yang 9 pajak. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Maka bagaimana sekarang Yesus bilang? Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena tertulis Maximus Periode. Kasih karena dia gambar dan tulisan. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan, bukan uang. Di surga tidak ada kios jual souvenir. Kita tidak kumpul uang dari souvenir di surga. Jiwa dia yang paling berharga. Dan itu yang kita mau kasih Tuhan. Supaya jangan ada yang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya pun persembahan setan. Saudara itu serius. Kalau tidak kita sulit untuk mengucap syukur. Kadang-kadang kita tidak mengimani apa-apa di sini. Ini anak-anak muda dulu ini justru satu. Lakukanlah sesuatu yang kita tahu dan pasti. Saya suka pakai lagu ini untuk kasih tahu anak-anak muda kita sekarang bermasalah dalam kegalauan yang serius. Anak-anak muda saya kasih tahu kamu. Di zaman kami yang umur 40 ke atas ini, kami pulagu tuh jelas gereja tua. Waktu itu pas ibadah pemuda, gotong belia, gotong basuka, tidak ada SMS, kami omong. Kadang-kadang pakai surat cinta tulis bilang semoga didapatkan adilnya. Tapi realistis kami pulagu. Daripada kamu pulagu tidak realistis. Saya jengkel kalau nggak bangun kuda menyanyi. Kamu berbohong, aku pun percaya. Bayangkan itu. Itu percaya itu. Aneh. Boleh kamu lukai, tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti memang tidak ada, hanya lusa yang bikin begitu. Tidak ada itu. Ya pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Itu gila. Orang deh orang lain lu setia. Siapa ajar lu ini? Baru bikin status ku tunggu jandamu. Lama-lama musuh suanggi orang. Berhenti, musuh berhenti. Anak dong nih menyanyi su tidak jelas begitu dong, pasang ame headset baru kedong pun menghayati hidup turun. Oke, baru lari dari rumah sakit. Selang infus dong masih melengkap. Hidup ini realistis sedikit Jadi kalau tidak saudara-saudara, kekristenan kita kekristenan yang sia-sia. Adik-adik dong, demi nama Tuhan saya kasih saudara. Adik-adik, sepanjang sekolah masih ada kesempatan ini, kejarlah yang penting. Saya dapatnya jam pacaran loh, tidak apa-apa. Jam pacaran sudah apa-apa lah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Beta ingat betul tahun 96 datang sekolah teologi di Kupang. Kami kan utusan daerah. Datang sekolah teologi di Kupang sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Dan betul suka perempuan. Tapi dong tidak ada yang suka saya. Saya
Setiap kali salam tuh yang ada hanya penolakan. Bang, ada salam dari Yandi tuh. Dia punya pertanyaan menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Itu pikir saya orang gila. Yandi itu orang apa? Oh, Yandi itu orang timur dari Soe. Ada masalah kok ada orang Soe. Tapi Yandi itu calon pendeta itu orang baik gitu. Dia bilang gini, perbaiki keturunan. Saya kira beda nih keturunan ulang berludah. Tapi saudara tahu, pendeta sekolah, jadi pendeta, orang undang di mana-mana berkhotbah, kadang-kadang ada baliho besar tulis bersama pendeta Yandi. Dia yang tadi tolak itu, malam-malam inbox. 30 pertama menarik. Dia bilang, kamu dia tahu. Hai, kadang-kadang ini beta kayak mau abaikan. Boleh? Tapi jangan cepat-cepat terus berlihat ke mana. Dia hanya tambah sepotong saham. Anggaran dalam juga. Dia mau cari dana ibarat mudah. Saudara, hari-hari kejar yang penting loh kejar yang penting. Itu baik tuh. Anak-anak dong kita perlu kasih tahu. Anak sekarang ini dong pun cara pacaran ini bikin kita kapal sakit. Kalau pacaran ini takut polisi kalau langsung pakai helm naik itu motor KLX putar dari ring road dari jalan 40 sana di atas motor dan 2 bakal lain berhenti di tengah jalan laki-laki lu turun orang mengengka lu turun kalau turun mana jalan langsung lu makan setengah meter lu gila itu tuh santai saya yang bikin nah yang pun panggil tuh papa mimi sumaam woi bekas tuh kamu anak muda dong. Kamu kira menikah tuh gampang? Kamu kira berumah tangga tuh enak? Yang dia pun nama bulan madu tuh hanya 1 bulan. Pas bulan kedua tuh dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pulih basah. Itu ada hanya pada dedek sah. Jadi jam buru-buru, masih ada kesempatan tuh sekolah bye-bye. Sekolah bye-bye, sudah dengar? Kita pun teman, satu orang Jepang. Kita mungkin orang Jepang perjalanan. Dia juga heran gitu. Suatu saat dia bilang betul gini, Pak Pendeta, ya, beta heran dengan orang Indonesia. Dia bilang kenapa? Memangnya di Indonesia mujizat banyak jadi yang kau heran. Dia bilang tidak, orang Indonesia ini kalau kita baca di KTP, pekerjaan petani. Tapi cari di kebun tidak ada. Dia bilang, oh sama, yang pelajar dong juga sama, pekerjaan pelajar. Tapi kalau dengar libur, dong bikin pengucapan syukur. Kalau kasih bilang besok masuk kembali malam mau bikin surat sakit. Tapi kalau kita tanya adek cita-cita apa? Dokter bapak. Itu dokter hewan juga tidak jadi. Dipakai waktu yang baik. Saudara, tidak ada cara lain untuk hidup Kristus kalau tidak berproses dengan baik. Amin kau. Terima kita punya hidup apa ada. Bersyukur itu tanda kita ikut Tuhan. Bersyukur. Kadang-kadang beta pikir orang tahu cara kumpul uang tapi tidak tahu cara bahagia, kan dia tidak tahu bersyukur. Kumpul uang banyak-banyak tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Suatu saat di Surabaya dia telepon beta, Pak Pendeta, saya di Surabaya nih, enak kan pasir-pasir. Tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perujukan lebih. Kita tahu cara kumpul uang tapi tidak tahu cara bahagia. Mengucap syukur menjadi cara paling baik. Kenapa begitu? Saya kutip Pak Pendeta Polisi Ratu begini. Dia bilang begini. Saudara-saudara, kita mau pergi gereja, kita pusing mau pakai sepatu apa, merek apa, warna apa, karena kita punya pilihan sepatu terlalu banyak. Orang lain jangankan sepatu, kaki saja dong tidak ada. Kita bertingkah sepatu, orang lain tidak ada kaki. Jadi kalau saudara masih ada kaki, walaupun pincang-pincang, bersyukurlah. Karena orang lain tidak punya, kita masih punya, walaupun kamu pincang-pincang yang lihat kawan di sebelah. Tapi bersyukur itu penting. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari itu berkat-berkat. Kita bayangkan saudara, kita nih kalau jalan kaki kita berdoa, Tuhan, kenapa? Kalau bisa kasih sepeda 1 kok. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan dia berdoa ulang, Tuhan, naik sepeda memang enak, Tuhan bertanjakan di bawah situ. Itu kita pun begitu besar sakit paha. Dan jadi lu mau? Kalau bisa motor 1 kok Tuhan. Tuhan kasih motor 1 dia naik kira-kira 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan ya lu naik motor memang enak Tuhan, tapi kita punya istri beratnya 80, anak dong 3 orang baru montok-montok semua Tuhan.
Setiap kali motor bunyi bawa masalah baru dan kami rumah tangga kan semua mau naik. Jadi lupa mau. Kalau bisa oto satu Tuhan, biar pick up bisa coba ya. Tuhan kasih oto satu, dia naik setahun dia berdoa ulang, Tuhan naik oto memang enak Tuhan. Ibu juga naik, dia duduk paling muka. Tapi anak nona yang pertama sukain orang rote, Tuhan tinggal di rote. Mana mau pilih rote pakai oto Tuhan? Dan lupa mau. Kalau bisa kasih kapal feri satu Tuhan. Tuhan kasih kapal feri satu, dia naik pilotnya sekali, lihat anak mantu, lihat cucu, pulang dia berdoa ulang, Tuhan ya. Naik feri memang sampai rote Tuhan, tapi di buku afu tuh Tuhan. Jadi lupa mau. Kalau bisa helikopter satu Tuhan, mintalah. Tapi sikap kita dan berkat ini penting dari berkat-berkatnya. Banyak orang cari uang sampai tidak ada waktu lagi untuk bekerja, untuk berdoa dan beribadah. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara kerja tidak ada waktu lagi untuk beribadah, itu sama dengan saudara mau bilang Tuhan dan Tuhan duduk diam-diam di situ, karena saya bisa lakukan semua sendiri. Tapi kalau engkau bekerja, istirahat sedikit untuk ibadah, saudara akan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah selesai mengerjakan bagian saya. Sekarang saya persilakan Tuhan mengerjakan Tuhan bagian. Itu hasilnya berbeda. Bersyukur itu tanda, dan yang kedua kita berproses bersama Tuhan. Saya kasih tahu saudara, satu saat saya ada di Papua, mau beli ini kelapa ya. Saya bilang, nenek, kelapa berapa? 10.000. Oh, kecil begini 10.000. Dia bilang apa? Kecil, coba kotelan. Nah ini kelapa berapa? 10.000. Kecil begini 10.000. Dia bilang apa? Kecil, coba kotelan. Betul. Ternyata kita hidup nih, terima itu lebih baik daripada membandingkan. Amin. Orang yang hidup dalam perbandingan itu, dia tidak akan menikmati hidup ini. Amin. Nanti orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Kamu dicek dong, cek apa? Orang kredit kokes. Itu orang tua mati, lama-lama dia mati gara-gara tak kunjung. Kita nih, ibu-ibu. Kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain mau. Suami pulang kantor langsung bilang, Ma, iya, kenapa Ma tidak sama dengan ibu di sebelah? Mau. Ma, kenapa Ma tidak sama dengan ibu sebelah? Ma, betul lu pindah. Hidup kalau banding-banding itu tidak baik. Saudara, kadang-kadang kita tidak bersyukuri apa yang ada pada kita hari ini. Padahal orang-orang lain rindu sekali menjadi seperti kita. Tapi kita justru tidak hidup di sini. Kita ingin menjadi orang lain. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Saudara, kalau mau Kristen, tanpa Kristus, kita kelihatan ada. Tapi sesungguhnya kita tidak ada. Saya rindu semua, bagaimanapun alasannya, yang kita lakukan itu harus menjadi bagian dari dimensi iman. Iman itu bukan kata-kata. Pada titik tertentu iman itu tidak bisa diucapkan, selain harus dilakukan. Itu tanda Kristus ada. Pulanglah dalam sukacita dan kita percaya.